Selamat malam. Sebelumnya terima kasih ya Kak, sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Boleh perkenalkan diri Kakak secara singkat? Perkenalkan, nama saya Jessica Angela Chelsea Silitonga, biasa dipanggil JJ. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Oke, langsung ke pertanyaan pertama Kak. Seberapa sering Kakak membaca atau menulis secara online? Kalau untuk pertanyaan seperti itu, hampir sering sih setiap hari, entah itu baca artikel, berita, atau sekedar scroll media sosial buat cari-cari informasi terbaru biar nggak ketinggalan update. Oh begitu ya Kak. Berikutnya, platform baca tulis apa yang sering Kakak gunakan dan mengapa? Biasanya saya membaca itu di website berita, blog finansial, dan media sosial. Kalau di media sosial itu seperti Twitter, Instagram, pasti banyak banget kan beritanya. Kalau website berita itu buat update info terbaru, blog finansial itu buat belajar, dan media sosial sering ada ringkasan info yang cepat dipahami, seperti itu. Berikutnya, ceritakan pengalaman Kakak saat menggunakan platform baca tulis online sebelumnya. Apa yang Kakak sukai dan apa yang nggak Kakak sukai? Kalau itu saya pernah baca di blog dan platform berita online, suka karena informasinya update. Tapi gak suka kalau ada banyak iklan dan harus bayar buat baca artikel lengkap. Pasti kesel kan tiba-tiba kita lagi baca serius nih, tiba-tiba ada iklan gitu. Adakah platform baca tulis yang menurut Kakak sangat baik dalam memberikan pengalaman pengguna? Jika iya, apa yang membuat itu unggul, Kak? Eee, ada sih di website berita besar yang tadi dan blog finansial. Karena tampilannya enak dibaca, gak terlalu banyak gangguan juga, dan informasinya bisa dipercaya atau bisa dibilang akurat lah. Gitu. Berikutnya, apakah ada kendala atau tantangan yang sering Kakak alami saat membaca atau menulis di platform tersebut? Ada Kak, kalau soal itu sih iklannya berlebihan ya, dan harus bayar buat baca artikel penuh. Lagi asik baca-baca nih, tiba-tiba ketutup iklan dan disuruh langganan dulu, bikin kesel kan. Yang pastinya itu sih Kak. Dalam situasi apa Kakak lebih memilih membaca di website dibandingkan membaca langsung di perpustakaan, Kak? Kalau butuh info cepat atau update, saya lebih milih website. Kalau mau suasananya tenang dan cari referensi lebih lengkap, perpustakaan tuh lebih enak. Cuman untuk sekarang itu saya lebih milih website soalnya lebih cepat aja sih dapat informasinya. Kalau di perpus itu kan harus cari-cari buku dulu, harus cari-cari apa dulu gitu. Terus menurut Kakak, fitur apa yang paling penting dalam sebuah platform baca dan tulis online? Bisa Kakak jelaskan alasannya? Ada 4 sih yang perlu ya. Yang pertama itu tampilan simpel, bebas iklan, dan ada fitur rekomendasi bacanya. Tiga sih, tiga sih. Oke. Berikutnya Kak, apakah Kakak lebih menyukai konten gratis atau Kakak bersedia untuk berbayar untuk akses premium? Apa, Kak? Lebih suka gratis sih, tapi kalau ada konten premium yang benar-benar worth it, aku gak masalah bayarnya sih. Oke. Soalnya kalau emang kita tertarik ya buat apa gitu kita nggak bayar gitu. Oke, oke, betul. Yang terakhir Kak, kami berencana menyediakan fitur reward. Menurut Kakak bagaimana? Bagus sih, menarik sih, bisa jadi motivasi buat lebih aktif baca dan nulis juga. Kalau bisa ditukar hadiah atau akses premium pasti makin seru. Seperti Oke. itu. Selamat malam Kak, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti wawancara kali ini. Boleh perkenalkan diri Kakak secara singkat? Saya Sertania Krisna Sirait dari jurusan Teknik Logistik Telkom University. Oke, yang pertama Kak, seberapa sering Kakak membaca atau menulis secara online? Untuk membaca saya cukup sering. Saya bisa mengakses platform yang saya baca itu beberapa kali dalam sehari. Tetapi untuk menulis saya hampir nggak pernah. Oke. Berikutnya, platform baca tulis apa yang sering Kakak gunakan dan mengapa? Saya sering menggunakan Wattpad dan Oplip. Kalau Wattpad itu saya akses untuk membaca novel. Kalau Oplip itu saya akses untuk mencari buku-buku edukasi atau jurnal-jurnal. Boleh cerita pengalaman Kakak saat menggunakan platform baca tulis online sebelumnya? Apa yang Kakak sukai dan apa yang nggak Kakak sukai?
Untuk platform Wattpad, saya suka karena terdapat banyak genre buku yang bisa saya baca. Hal yang nggak saya suka itu ada beberapa kali terdapat iklan-iklan di sela-sela membaca. Pertanyaan berikutnya, Kak, adakah platform baca tulis yang menurut Kakak sangat baik dalam memberikan pengalaman pengguna? Jika iya, apa yang membuat platform itu unggul? Saya tuh udah lama nggak mengakses Wattpad, tapi menurut saya yang membuat platform tersebut unggul adalah fitur-fiturnya yang mudah untuk diakses. Pertanyaan berikutnya, apakah ada kendala atau tantangan yang sering Kakak alami saat membaca atau menulis di platform tersebut? Kendala yang saya alami saat membaca di Wattpad adalah di mana fitur untuk menyimpan buku favorit itu terbatas. Jadi nggak semua buku yang saya suka itu bisa saya simpan. Berikutnya, dalam situasi apa Kakak lebih memilih membaca di website dibandingkan membaca langsung di perpustakaan, Kak? Biasanya saya memilih untuk membaca di website itu dalam situasi di mana tidak ada perpustakaan terdekat atau bahkan saya sedang dalam perjalanan jauh. Berikutnya, menurut Kakak, fitur apa yang paling penting dalam sebuah platform baca dan tulis online? Bisa Kakak jelaskan? Yang pertama itu fitur reaction. Jadi di sela-sela teks itu pembaca bisa memberikan reaksi mereka dalam bentuk emotikan. Yang kedua itu ada fitur komentar di mana tuh pembaca bisa memberikan kritik ataupun saran kepada penulis. Pertanyaan terakhir, Kak. Kami tuh berencana menyediakan fitur reward. Menurut Kakak bagaimana? Menurut saya fitur reward itu Sharon apaan sih pertanyaan nomor 8 kok di Oke, yang berikutnya, Kak. Apakah Kakak lebih menyukai konten gratis atau bersedia berbayar untuk akses premium? saya menyukai konten tentu saja saya menyukai konten gratis, tetapi saya juga bersedia untuk membayar untuk akses premium karena itu adalah salah satu cara untuk menghargai penulis. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, Kak, kami berencana menyediakan fitur reward. Menurut Kakak itu gimana? Fitur itu maksudnya yang kayak gimana ya? Fitur reward tuh misalnya kayak kalau Kakak baca buku nih, kayak ada beberapa buku, kalau misalnya Kakak udah berlangganan premium, ada beberapa buku tuh kita kayak ngasih poin-poinnya gitu loh. Kayak misalnya buku pertama tuh ada sekitar Kakak bisa ngumpulin 2 poin, 1 poin, atau 5 poin, nggak nentu gitu loh Kak. Misalnya nanti kalau Kakak udah poin-poinnya udah terkumpul dari buku-buku yang sudah Kakak baca, itu poin-poinnya bisa ditukar hadiah gitu loh Kak, untuk Kakak. Gitu, untuk Kakak. Tentu saja saya setuju karena selain kita selain kita bisa menghargai penulis, kita juga bisa mendapatkan reward dari hal yang kita lakukan. Kalau begitu, terima kasih Kak sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bisa perkenalkan sedikit tentang diri Anda, nama, usia, sama pekerjaan. Nama saya Bianca Rotinsulu, saya usia 19 tahun, dan saya sekarang mahasiswa Telkom University dari jurusan DKV. Oke. Masuk ke pertanyaan pertama. Eh, Seberapa sering kamu membaca atau menulis secara online? Saya cukup sering sih membaca dan menulis secara online, terutama untuk mencari informasi, belajar, dan menyelesaikan tugas kuliah. Berikutnya, platform baca tulis apa yang sering kamu gunakan dan mengapa? Saya sering menggunakan Google, Medium, dan Wattpad. Google untuk mencari artikel atau referensi tugas, Medium untuk membaca tulisan berkualitas, dan Wattpad untuk hiburan. Dan berikutnya, ceritakan pengalaman kamu saat menggunakan platform baca tulis online sebelumnya. Apa yang kamu sukai dan apa yang nggak kamu sukai? Saya pernah menggunakan Medium untuk membaca artikel teknologi dan pendidikan. Saya suka karena tampilannya simple dan artikelnya berkualitas. Tapi ada beberapa artikel yang berbayar, jadi agak terbatas sih kalau tidak berlangganan. Pertanyaan berikutnya, apakah ada platform baca tulis yang menurut kamu sangat baik dalam memberikan pengalaman pengguna?
Jika iya, apa yang membuatnya unggul? Medium cukup baik karena desainnya rapi dan nyaman dibaca. Selain itu, algoritmanya bisa direkomendasikan artikel sesuai minat saya, jadi lebih mudah menemukan bacaan yang menarik. Berikutnya, apakah ada kendala atau tantangan yang sering kamu hadapi saat membaca atau menulis di platform tersebut? Tantangan yang sering saya alami adalah keterbatasan akses pada beberapa platform yang mengharuskan langganan berbayar. Kadang juga ada terlalu banyak iklan yang mengganggu saat membaca. Pertanyaan berikutnya, dalam situasi apa kamu lebih memilih membaca di website dibandingkan membaca langsung di perpustakaan? Saya lebih memilih membaca di website ketika butuh informasi cepat dan spesifik, misalnya untuk menyelesaikan tugas atau mencari artikel terbaru. Tapi kalau ingin fokus belajar dalam suasana tenang, perpustakaan tetap jadi pilihan. Oke. Pertanyaan berikutnya, menurut kamu fitur apa yang paling penting dalam sebuah platform baca dan tulis online? Bisa jelaskan alasannya? Fitur paling penting adalah tampilan yang nyaman dibaca, pencarian yang akurat, serta opsi untuk menyimpan atau menandai bacaan favorit. Ini penting supaya pengalaman membaca lebih efektif dan tidak mudah lupa dengan bacaan penting. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu lebih menyukai konten gratis atau bersedia membayar untuk akses premium? Mengapa? Saya lebih suka konten gratis, tapi kalau memang sangat bermanfaat dan berkualitas, saya bisa mempertimbangkan untuk membayar. Selama harga masuk akal dan ada keuntungan lebih, saya tidak keberatan. Oke. Pertanyaan terakhir, kami berencana menyediakan fitur reward. Menurut kamu bagaimana? Kalau fitur reward terdengar menarik, apalagi kalau bisa memotivasi pengguna untuk lebih aktif membaca dan menulis, bisa dalam bentuk poin yang ditukar dengan akses premium atau hadiah kecil lainnya. Ini bisa membuat pengalaman di platform lebih menyenangkan. Oke, terima kasih. Ya.